warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, la haula wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati dan semoga demikian Allah, para alim, para ulama tinanggung ingkang wonten ing jajaran Roy Suriah, beliau Al Mukarram Romo Kiai Agus Bazari Ilyas, Romo Kiai Tamanuri, Romo Kiai Fauzan, wabil khusus beliau Bapak Kiai Sahli Bayagi dan seluruh para kiai ingkang boten dalam sebat setunggal dalah sekalipun itu ingkang tansah dipun paken Allah, jajaran kepengurusan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama ingkang dalu menika waget sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya dalem ing samangke dalem aturaken asma-asmanipun, jajaran pengurus anak cabang, pimpinan anak cabang Ansor Fatayat Muslimat Ibnu PBNU yang masing-masing telah menyebutkan dari satu persatu asma setunggal dal setunggalipun. Kasat Koryon dalah sedoyo Banser, ketua ranting NU niki ingkang kula wau dereng kesebat panjenenganipun Pak Imam Ahmadi, niku ketua ranting NU nipun ngadi sepi, beliau adalah Bapak Imam Ahmadi, ketua anak ranting Muslimat Fatas Duwe ingkang rawuh. Dalem namung boten mendhet wonten ing judul tausiah niki, namung perkenalan kemawon malih nggih Bu nggih. Tapi kula tetep kalah kalian Cak Lontong ngadi sepi. Pak Muslihun niku Cak Lontong. Ketika Cak Lontong hadir di manapun tempat niku mesti guyu kabeh mergo lucune. Dan ini Cak Lontonge ngadi sepi Pak Muslihun. Dalam hal beliau di bawah saya, tapi kalau ini hari ini saya tetap di bawah panjenengan. Tetap saya tunduk dengan jenengan nih Pak Lihun. Alhamdulillah beliau telah membuat suasana menika menjadi meriah, suasana yang seharusnya sudah istirahat dalam menika sampun setengah kali welas, hampir jam 12 kurang seperempat. Tapi panjenengan tasih semangat. Ini karena apa? Karyanya beliau sehingga malam ini jam 12 serasa jam 8. Baik, saya sedikit saja untuk memberikan sedikit pengalaman saya dan berbagi pada panjenengan, terlebih kepada banom-banom Nahdlatul Ulama yang berada di wilayah MBCNU, ranting dan anak ranting. Sebelum kami sampaikan, perlu kami memperkenalkan, sebetulnya kami mendapatkan undangan 5 personal dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Kebetulan tadi yang telah kita telepon, beliau Bapak Musiran selaku ketua, wakil ketua bagian ekonomi, beliau sedang ada rapat dan hari ini akan menyusul, sampai sekarang belum menyusul, berarti rapatnya lebih dari nanti kita di sini. Kemudian Bapak Kiai Dari selaku ketua MBC bagian dakwah juga sudah kami konfirmasi, ternyata hari ini dan sampai ini belum sampai. Tadi saya berangkat izin sedang mengadakan kegiatan musyawarah persiapan akhir sanah pondok pesantren. Kami yang hadir sebetulnya yang dari luar negeri itu 3, yang dalam negeri MBC 2, alhamdulillah 5 Pak Muslihun. Sah dari saya MBC. Kami perkenalkan dari MBCNU, lembaga Jam'iyah Ruqyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau Bapak Saparman yang gendut piyambak menika hadir. Monggo panjenengan ingkang nika bagian persuwuan. Nika bagian persuwuan, insyaallah sudah tidak diragukan lagi. Beliau telah menangani marki, beberapa marki yang sudah ditangani, sehingga hari ini juga semoga di sini nggak ada yang kesurupan.
Kalau ada yang kesurupan beliau siap. Yang kedua, kami didampingi oleh beliau Romo Kiai Muhyiddin, lembaga Bahthul Masail MBCNU. Hal-hal yang berkaitan dengan hukum, hal-hal yang berkaitan dengan masalah, kami menggunakan beliau untuk bisa memecahkan suatu masalah, sehingga panjenenganipun ugi kula aturi rawuh wonten ing saat dalu menika. Yang didampingi oleh sekretaris ya beliau Gus Mustolih, putra mantunipun Yai Nuruddin. Nika ingkang duduk di jajaran LBM, Lembaga Bahthul Masail wonten ing MBCNU. Dan alhamdulillah kegiatan-kegiatan mulai berjalan, mulai dari selapanan tiap satu pon mereka sudah dilaksanakan dengan sistem yang berbeda. Hari ini LBMNU dari MBC sudah berbeda sistemnya, menawi sekian ulolan panjenengan berbahtul masail cukup dengan pertanyaan langsung jawab. Hari ini sudah tidak, pertanyaan dibatasi dan dijawab selapan akan datang sudah membawa referensi, nukil dari kitab-kitab yang lain untuk diberikan kepada penanya selapan yang lalu. Nah ini alhamdulillah ada peningkatan. Yang kedua, ini dari dalam negeri, beliau Al-Mukarram Romo Kiai Sahli Behaki. Saya khawatir tadi Mbak Fatayat memanggil klentu lo samar Fatayat ora kenal karo pengurus MBC dari jajaran Awan Kiai Sahli Behaki, kalau khawatir Kiai baik hati. Alhamdulillah mboten klentu. Menika beliau duduk di jajaran Awan Rois Suriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Engko dari dalam negeri. Lajeng beliau Bapak Kiai Ali Hamdani ini juga mendampingi, dan beliau sebagai penasihat JRA. Beliau lebih unggul, bukan dalam keunggulan ketingkatan, tapi memang senior yang ada di MBCNU. Alhamdulillah kami 5 sampun sowan wonten ing ngarsa panjenengan, di samping para bandom-bandom yang telah mengenalkan diri sehingga panjenengan pirsa. Lah menika ingkang dalem aturaken sebagai perkenalan nika namung gangsal panjenengan dateng kula sampun kenal. Nah, kami di sini sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang ada di anak ranting. Tadi sudah disampaikan bahwa kegiatan ini oleh Pak Mas Suyanto, sahabat Suyanto, bahwa kegiatan ini anak ranting tapi rasa PCNU Temanggung. Insya Allah ini memang belum pernah ada yang seperti ini. Maka ini menginspirasi kami di tingkat MBCNU, bagaimana besok tahun-tahun ke depan di masing ranting-ranting Nahdlatul Ulama ini mengadakan kegiatan seperti ini. Ini memang sarana wahana untuk memperkenalkan organisasi kita, sehingga para generasi, para banom yang ada di bawah Nahdlatul Ulama ini betul-betul mengetahui siapa sih pemimpin-pemimpin kita. Jangan-jangan di ranting, anak ranting Adi Sepi ini sudah mengadakan kegiatan ini, memperkenalkan para tokoh-tokoh kita yang ada di atas. Kami khawatir juga di sini, beliau-beliau yang ada di sini, para tokoh-tokoh yang ada di jajaran MBCNU, DPAC juga tidak kenal dengan tokoh-tokoh di atas kita. Mungkin bisa saya nanti nunjuk dari salah satu. Ini ilmunya Pak Muslihun, saya juga kepingin menunjuk dari banom-banom kita untuk mengetahui siapa sih atas-atasan kita yang ada di PBNU, yang ada di PWNU, yang ada di PCNU. Karo PCNU ini rak paham, karo Rois Suriah PC ini rak paham, karo PWNU ini rak paham, karo Rois Suriah PWNU rak paham, karo PBNU dari Tanfidiyah ora paham, karo Rois Suriah PBNU ora paham. Nah ini memang betul, ini menginspirasi kita. Semoga nanti apa yang telah panjenengan laksanakan hari ini, malam ini bisa berlanjut
sehingga semuanya akan bisa mengikuti program panjenengan di anak ranting ngati sepi. Terima kasih terutama kepada anak ranting NU dan kepada ketua ranting NU, sehingga monggo ini bisa diadopsi nanti ke ranting-ranting yang lain. Untuk menyingkat bahwa kita di kader Nahdlatul Ulama sudah digambarkan oleh ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Sahabati Turasih bahwa kita harus seperti pohon agar supaya kita kuat dari bawah. Maka dari itu kader-kader yang telah dideklat di kader Ansor, ada deklat, ada PKD, di EPWNU ada Makesta, ada yang lain, maka kita jangan sampai kalah sehingga kita menjadi akar yang kuat. Ketika tumbuh menjadi pohon yang kuat, menjadi buah yang kuat, tapi buah yang bermanfaat bagi masyarakat. Saya khawatir tadi ketika Fatayat memberikan namanya apa tadi Mbak, lagu nopo pantun nopo puisi, khawatir jikalau engkau menjadi bunga ngono ki, kula kuwatire samari, jikalau engkau menjadi bunga dekatilah aku samari, jebul boten, ayo ngati-hati gitu. Jikalau engkau menjadi bunga dekatilah aku, lagi sing payah. Nah ini, nah menjadi sebuah pohon itu tidak napa nggih, perlu memang ada pekaderan yang kuat, sehingga ketika kami duduk di MBCNU ini memang awal harus dari kader dari Ibnu PBNU menjadi Ansor, menjadi Banser, menjadi Muslimat Fatayat, ini karena pengkaderan di awal berarti berhasil. Yang sangat penting lagi, jangan sampai nanti para kader-kader kita ini ketika tidak kuat maka menjadi kader instan. Kalau dikatakan bahasa ngetrene hujuk-hujuk, ada kader di NU sing hujuk-hujuk, ini insya Allah kekuatannya mungkin beda dengan memang dari awal seperti panjenengan Pak Masrur, dari kecil, dari mulai bawah dia beranjak langsung ke atas. Ini yang perlu kita sampaikan nanti kepada calon-calon generasi kita Ibnu PBNU yang ada di anak ranting maupun di ranting. Nah, perlu kita sampaikan hanya untuk bukan takabur, tapi kami memberikan motivasi kepada panjenengan bahwa kita menjadi generasi di NU ini diharapkan mulai dari bawah. Mulai dari bawah berarti tahu betul bagaimana keluh kesahnya sebuah organisasi, bagaimana perjuangan-perjuangan kita untuk ikut hikmah di dalam NU sejak dari awal. Kami yang ada di MBCNU ini tidak ujuk-ujuk Pak, kula mboten ujuk-ujuk nang NU ujuk-ujuk dari MBCNU, tapi kami pun dari bawah sama dengan Pak Masrur. Dulu tahun 1993 sampai 25 kami juga seperti anak-anak kita Ibnu PBNU. Kami kegiatan sampai di Malatan, sampai di Canggal, sampai di Keranggan. Dulu ketika belum punya ada mobil, belum ada, Masya Allah, rombongan gokolte zaman semonten. Saya 1993 saya sudah masuk di Ibnu, mengadakan kegiatan ting Blawong Wetan. Ini Pak Kiai Den, ini dalipun Blawong nih. Masya Allah, kita lihat beliau dari Blawong ke sini bukan melihat apa-apa, karena beliau khidmahnya kepada Nahdlatul Ulama. Beliau kepingin bagaimana kita nderek santrinya sebagai santri Basim Asy'ari, sehingga beliau adalah Blawong Kulon hadir di tengah-tengah kita demi apa? Khidmah kepada Nahdlatul Ulama. Perlu kita contoh. Nah, kami 1993 di Ibnu PBNU sampai 2005. Kemudian tahun 2000 sampai 2010 kami masuk di Ansor juga. Jadi kula mboten pengurus NU sing mak betunduk, dadi pengurus NU nang MBC. Kami fase-fasenya juga ikut. Kula nggih gadah Pak, KTA Ansor saya punya,
KTA Ibnu juga punya. Maka saya mendukung programnya Pak Mas Yanto, sahabat Yanto. Monggo nanti kader-kader banom-banom yang memang legalitasnya ini sebagai kader yang betul-betul diakui oleh organisasi, maka harus ber-KTA. Ini wajib. Nah, ini biasanya yang paling sulit niku warga NU-nya. Nggih, nek Ansor bisa dikendalikan karena sedikit. Maksudnya dibanding dengan warga NU kan lebih sedikit. Itu gampang. Gawe KTA, Fatayat, Muslimat, kemudian niku gampil. Lah niki warga NU, sing wonten NU niku masyaallah ajeng damel. Damel KTA niku saking banyaknya sehingga pengalaman kemarin KTA belum bisa menembus untuk di tingkat Nahdlatul Ulamanya. Mila saya apresiasi bahwa Ansor membuat KTA. Selanjutnya dalam wonten ing MBCNU ini tidak ada apa-apanya, Pak. Boten wonten napa-napanipun rikala kula wonten ing WC tanpa bantuan dari ketua ranting NU, tanpa bantuan dari ketua-ketua anak ranting NU. Mila alhamdulillah, monggo kita bersama-sama, monggo kula lan panjenengan bareng-bareng kula niatipun khidmah dateng para kiai sehingga kula nderek-nderek ting wingkingipun para kiai. Masalah tugas masing-masing panjenengan sampun pirsa. Lah wonten ing saat dalu niki kegiatan ramah tamah setunggal ingkang kula sampaiaken, ramah tamah jangan hanya kepada orang lain tapi ramah tamahlah dalam sebuah organisasi maupun dalam keluarga. Apa artinya kita bisa ramah tamah dengan orang lain tapi kita dengan suami kita, dengan istri kita, dengan mertua kita, dengan anak-anak kita tidak ramah tamah. Kita tidak ramah, artinya dua kata yang dijadikan menjadi satu, nek dipisah nius beda artine. Ramah berarti ketika berpapasan dengan orang bagaimana kita memperlihatkan wajah-wajah yang manis, wajhun malihun, wajah yang manis serba menyenangkan. Kayak Pak Muslihun, walaupun di dalam hati itu sebetulnya punya masalah, tapi kepengen ben wong liya sing semerep sing pirsa dateng Pak Muslihun, ya Pak Muslihun smile, selalu membuka ya tabasumun karena sedekah. Mula guya-guyu. Pak Muslihun walaupun kumise kandel tapi guyang-guyu mergo apa? Sedekah. Lah ini kita ramah ini jangan hanya kita perlihatkan di halayak orang secara dohir, tapi mari di belakang kita suami berarti ada di belakang kita seorang istri, istri di belakang kita ada seorang suami, ramah bersama-sama. Apa arti kita ramah dengan orang lain tapi dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita boten ramah, tiada arti apa sebuah ramah. Mila kula lan panjenengan baik sekali malam menika mengambil tema ramah tamah biar nanti sebagai awalan kita selalu memandang orang lain dengan pandangan rahmatan lil alamin, serba-serbi menyenangkan. Kemudian dalam organisasi, entah itu di NU, entah itu di Banom, Muslimat, Fatayat, Ibnu, IPBNU, Banser, berjalannya sebuah organisasi cukup filosofi Jawa ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani, selesai. Monggo ini kita pegang betul. Bagaimana kita di organisasi ing ngarsa sung tulodo, kita di depan, bagaimana kita belakang kita selalu melihat kita. Maka jangan sampai orang-orang yang di depan ini memberikan contoh hal-hal yang kurang baik sehingga pergerakan kita orang-orang yang di depan ini otomatis walaupun tidak dikatakan dilihat saja, maka mereka yang ada di belakang kita akan mengikutinya. Maka seorang ketua
entah di level apapun, iki menjadi pokok utama berjalannya sebuah organisasi. Maka Ibnu tadi itu hanya intermezzo saja, jangan sampai nanti Mas Ibnu memberikan hadiah tapi dengan niatan yang lain.